saat ini saya akan menunjukkan video singkat materi pencegahan dan penanganan stunting modul 3 sesi 4, mendukung ayah dan ibu untuk memberikan stimulasi pada janin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu, selamat pagi. Terima kasih untuk kesempatannya boleh hadir pada saat ini. Saat ini kita pertemuan untuk membahas materi pencegahan dan penanganan stunting. Ibu-ibu sudah paham kan apa itu stunting? Oke, ibu sudah paham karena sekarang kita masuk pada stimulasi yang mana mendukung ayah dan ibu memberikan stimulasi pada janin. Apa itu stimulasi, ibu? Ada yang tahu? Boleh jawabannya, ibu? Iya, terima kasih untuk jawabannya Ibu Dewi. Stimulasi itu adalah rangsangan. Iya, betul sekali. Jadi, lebih jelasnya, stimulasi itu adalah rangsangan yang diberikan oleh orang tua ataupun keluarga pada saat janin dalam kandungan sampai anak lahir. Jadi, pada saat janin dalam kandungan, stimulasi yang dilakukan bertujuan untuk merangsang sel-sel otak janin agar pertumbuhannya optimal. Jadi semua sistem indera seperti pendengaran, penglihatan yang ada pada janin sudah mulai tumbuh. Jadi perlu diberikan stimulasi. Ibu-ibu ada yang membawa tabel janji dirinya? Ya, ada. Boleh dibacakan, Bu, komitmen apa yang sudah Ibu lakukan? Oke, terima kasih, Bu. Jadi sudah melakukan cuci tangan pakai sabun, Bu, ya. Sudah makan makanan yang bergizi, ya. Dana PKH-nya dibelanjakan untuk bahan pangan kebutuhan pemenuhan gizi, ya. Oke. Terima kasih ibu yang sudah menjawab. Ibu, tujuan materi kita pada saat ini yaitu supaya ibu-ibu dan bapak-bapaknya dan yang di rumah bisa mengerti apa itu stimulasi, bagaimana itu stimulasi yang diberikan pada janin. Kemudian dapat dipraktekkan. Ibu ada yang tahu menyanyikan lagu daerah? Ya, ada ibu. Ya, Ibu Nadia boleh dinyanyikan, Bu? Iya, silakan, Bu. Iya, terima kasih, Bu, untuk lagu daerahnya. Sekarang saya mau bertanya sama ibu yang hadir di sini, bagaimana perasaannya ibu ketika mendengar lagu tadi? Senang, Ibu, ya? Iya, jadi perasaan ibu saja senang. Bagaimana dengan ketika ibu menyanyikan lagu tersebut pada janin? Jadi itu merupakan salah satu stimulasi pada janin yang boleh dilakukan oleh ayah, boleh juga dilakukan oleh ibu. Di sini saya bisa minta tolong ibu-ibu, ya. Boleh kita bagi kelompok, bagi dua saja. Bagi kelompoknya Ibu Nadia dan kelompoknya Ibu Dewi. Stimulasi apa yang kita lakukan pada janin itu dilakukan oleh ayah dan ibu ataupun keluarga yang ada. Boleh, Bu, ya? Saya minta waktunya sebentar untuk berdiskusi dan sebentar saya dengar jawabannya. Iya, terima kasih untuk jawabannya Ibu Nadia, kelompoknya Ibu Nadia dan kelompoknya Ibu Dewi. Terima kasih, Bu, ya. Iya, dari Ibu Nadia tadi mengatakan bahwa dilakukan sentuhan, mengelus-ngelus perut. Kemudian dari menyanyikan lagu, membacakan buku cerita. Jadi setidaknya bercerita kepada janinnya walaupun belum lahir, tetapi bisa berkomunikasi. Ya, terima kasih, Bu, ya, jawabannya. Kita lanjut, Ibu, ya. Setelah tadi kita bagi dua kelompok, sekarang saya mau bagi 3 kelompok karena di dalam pemberian stimulasi pada janin itu ada 3 tahap trimester janin, ya. Ada trimester pertama, trimester kedua, sama trimester ketiga. Ibu-ibu paham trimester itu, ibu-ibu?
Oke, paham Bu ya? 3 bulan pertama, kemudian 6 bulan, kemudian masuk di usia ke-9 bulan. Oke, terima kasih Ibu. Jadi saya bagi 3 kelompok. Kelompoknya Ibu Nadia, kelompoknya Ibu Dewi, dan kelompoknya Ibu Endang ya. Oke, saya bagikan tabel ini. Ini tabel peralatan di rumah dan cara menggunakan peralatan di rumah itu untuk stimulasi. Kita berdiskusi sama-sama peralatan apa yang dipakai, yang pastinya tidak berbahaya ya. Oke, kemudian cara melaksanakan untuk stimulasi pada janin. Oke, ini Bu ya. Iya, jadi ini ya sudah saya tempel jawabannya Ibu sesuai kelompok yang saya bagi tadi ya. Masing-masing punya satu-satu jawaban. Terima kasih Bu ya atas jawabannya. Saya bacakan Bu ya. Untuk yang pertama itu alatnya speaker untuk memutar lagu. Kemudian ada kursi. Kursi untuk apa? Ternyata untuk duduk berjemur di pagi hari. Oke, terima kasih Bu. Kemudian tangan untuk mengelus perut. Jadi semua jawabannya betul. Terima kasih untuk yang sudah menjawab Ibu-ibu ya. Ibu, jadi setelah diberikan rangsangan ini, apa yang terjadi pada janinnya Ibu-ibu yang sudah pernah hamil atau yang sedang hamil sekarang? Biasanya kalau diberikan rangsangan ini, apa yang terjadi pada janinnya? Ya, menendang-nendang. Jadi ketika kita berikan stimulasi, ada interaksi dari janin yang ada dalam kandungan. Jadi itulah gunanya stimulasi. Stimulasi itu dapat dilakukan pada usia-usianya yang tadi saya sebutkan, yaitu trimester yang pertama, trimester yang kedua, dan trimester yang ketiga. Jadi dapat bermanfaat untuk janin yang mana dapat merangsang pertumbuhan janin, sel-sel otak janin yang dapat meningkatkan kemampuan panca inderanya yang akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi stimulasi ini sangat bermanfaat untuk janin, baik dilakukan oleh ibu, oleh siapa lagi Bu ya? Oleh ayah dan keluarga yang ada di rumah. Jadi jangan cuma ibunya saja, ayahnya tidak, keluarganya juga tidak. Harus melibatkan semua orang yang ada di dalam rumah. Dan tentunya pemberian stimulasi ini tidak harus dengan keadaan terpaksa, tetapi harus dilandaskan dengan rasa cinta dan kasih sayang. Kemudian menjaga emosional ibu hamil. Ya ibu-ibu hamil itu kadang biasa sensitif ibu-ibu ya. Iya, sensitif, kadang senang, kadang sedih, kadang marah, kadang kecewa. Jadi cepat tersinggung. Seperti itu Bu ya. Iya. Jadi kita harus menjaga kondisi emosional kita pada saat hamil. Juga begitu diberitahukan ke bapaknya, jangan mengeluarkan kata-kata kasar ke ibu atau memarahi yang mudah menyebabkan ibunya tersinggung. Nanti berakibat juga pada janinnya. Jadi pemberian stimulasi pada janin pada usianya itu beda-beda Bu ya. Untuk yang trimester pertama yang kita lakukan adalah melakukan sentuhan. Jadi sentuhannya dengan lembut. Jadi bapaknya boleh, ibunya boleh melakukan sentuhan dengan lembut. Kemudian pada saat trimester kedua boleh mendengarkan musik. Jadi melatih pendengaran si janin yang ada di kandungan. Jadi ada kontraksi yang terjadi kalau janin mendengarkan musik. Jadi sistem inderanya sudah mulai terbentuk. Kemudian pada saat trimester ketiga sudah boleh dilakukan stimulasi cahaya. Kenapa cahaya? Agar indera penglihatannya janin mulai bisa terbentuk secara optimal. Misalnya berjemur di pagi hari atau bisa menggunakan senter. Kenapa senter ibu-ibu? Karena senter boleh dilakukan untuk memberikan cahaya ke perut ibu hamil, tapi tidak menggunakan senter HP ibu-ibu ya. Jadi kalau pakai HP itu tidak dibolehkan karena mengandung radiasi, mengakibatkan
mengakibatkan janin tidak baik untuk pertumbuhannya. Jadi dilakukan menggunakan senter. Sedikit contoh untuk pemberian cahaya pakai senter ibu-ibu ya. Ini saya sudah ada bawa senter. Bagaimana kita memberikan stimulasi cahaya pada janin dengan menyalakan senter, jangan terlalu dekat. Kemudian boleh dielus-elus perut ibunya, dan tentunya dilandaskan rasa cinta kasih sayang. Jadi melatih sistem penglihatan janin. Jadi dengan menyalakan senter yang mengarah pada perut ibu hamil. Bisa paham ibu-ibu? Boleh dipraktekkan ibu-ibu ya? Oke, terima kasih ibu. Jadi terima kasih sudah mendengarkan materi kita pada saat ini. Sebelum saya tutup, saya mau dengar dulu dari ibu-ibu. Jangan sampai lupa ya materi tadi. Apa itu stimulasi ibu ya? Saya ulang sebentar ya. Oke, terima kasih Bu Dewi jawabannya. Stimulasi adalah rangsangan yang diberikan orang tua, baik ayah, ibu, keluarga yang ada di rumah untuk merangsang pertumbuhan sel-sel otak janin. Jadi seperti itu ya. Terima kasih Bu Dewi untuk jawabannya. Kita masuk dalam kesimpulan dari materi kita saat ini ibu, bahwa pemberian stimulasi yang dilakukan ke janin tidak hanya dilakukan oleh ibu saja, tetapi juga oleh ayah dan keluarga yang ada di rumah, supaya stimulasi ini diberikan secara baik ke janin. Kemudian stimulasi yang dilakukan dilandaskan oleh rasa cinta kasih sayang tanpa ada keterpaksaan. Kemudian pemberian stimulasi pada janin dilakukan sesuai dengan usia janin. Misalnya diberikan sentuhan yang lembut berlandaskan rasa cinta kasih sayang. Tak lupa itu ibu ya, dijaga emosionalnya. Kemudian memberikan rangsangan pendengaran seperti mendengarkan musik, menyanyikan lagu-lagu daerah tadi Bu ya, dengan nada-nada yang lembut, tidak dengan nada-nada yang keras. Kemudian untuk penglihatannya, memberikan rangsangan cahaya, bisa di pagi hari untuk berjemur atau melakukan rangsangan melalui senter diarahkan ke perut ibu hamil. Jadi untuk merangsang sel-sel otak pembentukan pada janin. Ibu-ibu tidak lupa ya, dalam pemberian stimulasi kita tidak lupa juga memberikan asupan gizi yang cukup. Jadi makanan bergizi yang seimbang. Kemudian memeriksakan secara teratur ke posyandu, itu tak lupa dilakukan sambil diberi stimulasi. Jadi perlu kelengkapan dalam perawatan ibu hamil dan perawatan janin sampai dia lahir nanti, supaya janin yang lahir nanti bisa tumbuh sehat dan tidak stunting. Oke, terima kasih ibu. Terima kasih untuk waktunya, untuk kesempatannya pada saat ini. Kita boleh belajar bersama-sama. Semoga apa yang kita dengarkan bersama, kita pelajari bersama, bisa kita praktekkan di rumah. Terima kasih sekali lagi ibu. Selamat pagi. Demikian video singkat tadi yang sudah kita saksikan bersama mengenai pencegahan dan penanganan stunting modul 3 sesi 4, mendukung ayah dan ibu untuk memberikan stimulasi pada janin. Kiranya video singkat tadi boleh bermanfaat bagi kita semua. Stunting no, salam sehat. Terima kasih.